Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mungkin dari adik-adik ada yang mewakilkan untuk memimpin baca doa. Ayo Mbak Lala. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai absen dulu ya. Ya, Mbak Mita, Mas Amir, hadir. Mas Aski, alhamdulillah hari ini sudah hadir semua ya anak-anak. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita breaking dulu ya. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Ini apa, Pak? Tepuk anak soleh, paham? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam bermati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes, di ngaji. Oke. Baik. Saya mau tanya untuk adik-adik semua. Tahu nggak hari ini pelajaran apa? Nggak tahu? Hari ini kita belajar fikih. Minggu kemarin kita udah belajar materi tentang kurban dan segala macam. Jadi hari ini fikih materi tentang toharo. Ada yang tahu nggak apa itu toharo? Bersuci, Pak. Next. Toharo dalam Islam itu berarti bersuci atau mensucikan diri dari tempat atau benda-benda lain dari hadas maupun najis. Toharo juga adalah syarat sahnya dalam ibadah. Contohnya kayak seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya kita memasuki pengertian toharo. Secara etimologis, bahasa toharo adalah itu bersih atau suci. Yang kedua, secara terminologis, toharo adalah mensucikan diri dari hadas dan najis agar diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tertentu. Contohnya seperti sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Jadi istilahnya, kalau yang tadi kan bahasa tadi tentang membersihkan ya, bersih. Kalau ini membersihkan diri secara istilah. Dan juga, tohara itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tohara dari najis dan hadas. Yang pertama ada namanya tohara dari hadas. Tohara dari hadas yaitu membersihkan diri dari hadas kecil maupun dan besar. Yang pertama ada namanya hadas kecil, dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Contohnya kayak seperti kentut, nah itu segala macam. Yang kedua ada namanya hadas besar, dihilangkan dengan mandi wajib. Contohnya kayak seperti mimpi basah. Jadi selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya tohara dari najis. Tohara dari najis itu menghilangkan najis dari badan, pakaian, tempat, atau benda yang akan digunakan untuk ibadah. Selanjutnya, jenis-jenis najis dan cara mensucikannya terbagi menjadi tiga. Ada namanya najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa adalah najis yang ringan. Contohnya kayak seperti air kencing bayi laki-laki, belum makan atau minum selain ASI. Cara mensucikannya adalah dengan cukup membersihkan air ke tempat yang terkena najis. Paham? Yang kedua, ada namanya najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang sedang. Dan perlu diketahui, najis mutawasito adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya najis ainiyah dan ada namanya najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang zohir, yaitu najis yang nampak. Kayak dia najis ini najis apa namanya? Yang ada rasa, bau, dan warnanya. Contohnya kotoran manusia. Contohnya kotoran manusia ada di situ di serambi di teras kelas. Contoh teras kelas ya. Cara membersihkannya gimana? Cukup
disiramkan air aja. Selanjutnya ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah ada najis yang batin, najis yang nggak nampak. Kebalikan dari najis hukmiyah, nggak nampak. Contohnya kayak seperti kotorannya cicak yang kering, kotoran cicak yang kering. Nah, contohnya misalnya ada dalam kelas, ini anggap tai cicak, ya tai cicak yang kering. Nah, itu jatuh di lantai. Ini bagaimana cara membersihkannya? Ambil tisu, Pak. Cara membersihkannya adalah cukup, ini najis apa namanya? Tai cicak kan, tai kering. Kita bulatin dulu. Kita kasih tanda, paham? Cukup dibuat lingkar, kotoran tai cicak. Nah, cara membersihkannya cukup ambil air, tuangkan di tempat yang najis tersebut, najis hukmiyah. Airnya jangan sampai keluar dari bulatan tersebut yang kita tandai. Kalau seandainya lewat, berarti tersebar najisnya nanti. Habis disiramkan air, baru diangkat, dilap pakai kain lap atau kain ya kalian kayak baju apa segala macam, nggak apa-apa. Bagaimana sampai kita ketahui bahwasannya najis itu udah hilang? Cukup dirasakan dengan harus menggunakan firasat. Nah, cukup menggunakan firasat. Kalau seandainya kita menggunakan rasa atau dijilat, nah itu auzubillah min zalik. Baik, selanjutnya hukum toharo. Hukum toharo yaitu adalah tohara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah 222 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah separuh dari iman. Jadi hukum bersuci wajib. Hukum bersuci terbagi menjadi dua, ada namanya wajib dan sunnah. Yang wajib untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca dan memegang mushaf. Yang kedua ada namanya sunnah, Dek. Iya. Ada dua sunnah, Dek. Untuk tidur, membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, berdoa dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Oke, kita memasuki tata cara bersuci. Yang pertama ada namanya wudhu. Tata cara berwudunya yaitu yang pertama adalah niat. Paham? Yang pertama membaca bismillah, yang kedua adalah berkumur-kumur, yang ketiga adalah hidung. Ada di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika membasuh hidung itu dihirup. Karena kenapa? Kalau ada orang yang sakit atau batuk atau pelek, flu dan segala macam, ketika dihirup itu insya Allah akan hilang. Yang ketiga ada namanya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah ini kapan niatnya? Niatnya ketika bersamaan ketika membasuh wajah. Kalau cuma hanya nawaitul wudu li raf'il hadathil asghar farlila, itu hanya halafat. Cara membaca ketika di dalam hati bersamaan ya. Ketika air sudah di sini di tangan, ketika membasuh muka, saya niat berwudu meninggikan hadis kecil hanya Allah Taala. Sudah selesai. Paham, Dek? Ya, paham. Yang selanjutnya itu membasuh ghuslul yadaini ma'al membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jangan sampai hanya setengah, ya nggak bisa, nggak boleh. Auzubillah. Selanjutnya masyu'in minarasi, yaitu mengusap kepala. Ini sangat penting, ini kepala ya, bukan rambut. Dijelaskan di dalam fikih itu kepala, bukan rambut. Kalau seandainya mengusap kepala cuma sebagian aja, atau ada dua penjelasan, ada yang semua, ada cuma hanya ini aja. Kalau seandainya dia kena sniper, peluru kena sini, tancap. Apakah ini yang kena? Yang diusap? Tidak. Yang bagian samping bisa. Contohnya kalau kena sniper atau peluru di sini di kepala. Baru selanjutnya itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Jadi kita harus tertib. Wudu itu harus tertib. Kalau tidak tertib, nggak sah wudunya. Selanjutnya ada namanya tayamum. Tayamum menepukkan kedua tangan ke debu bersih, mengusap wajah dan menempukkan lagi, lalu mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Itu namanya tayamum. Tahu nggak dua-duanya tayamum, Dek? Tahu? Belum, Pak. Ada yang hafal? Niatnya tayamum. Apa? Nawaitu tayammuma lisbati sholati. Nice. Oke. Selanjutnya, tadi sudah menjelaskan tentang tata cara bersuci, wudu, tayamum, dan mandi wajib. Jadi selanjutnya Bapak kasih tugas kalian itu tentang tata cara berwudu. Ini contohnya ini. Gambar yang pertama ya dibagi dua kelompok.
55 ya, dua kelompok ya. Oke, Pak, sudah. Yang gambar pertama dijelaskan, baru kedua sampai seterusnya. Sampai tulis niatnya ya, apa niatnya? Nawaitul dua lirafil hadati. Oke. Kita kasih 5 menit ya. Monggo. Yang benar dikasih hadiah. Hadiah nanti surprise. Sudah? 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 Sudah. Nah, salah satu dari kelompok menjelaskan di depan, ayo. Kelompok pertama, ayo. Ayo, silakan kelompok 2. Ini belakang depan. Gambarnya nggak dijelaskan. Tata cara berwudu. Pertama, membasuh tangan. 2, berkumur. 3, menghirup air dengan hidung. 4, membasuh leher. Terus membasuh kedua telapak tangan ada siku, mengusap kedua lidah, mengusapkan bagian lawan kepala, membasuh kedua kaki, sampai mata kaki. Ya. Ingatnya yang di belakang. Udah, sampun. Oh ya, sudah balik, monggo, balik. Ayo selanjutnya kelompok 1 ayo. Ya, gambar di sini Ya, ya. oke, ya. Yang pertama Ya. ini membasuh dua tangan. Ya. Yang ini kumur-kumur. Yang ini membasuh air dalam hidung. Ya, memasukkan. Membasuh wajah. Mengusap bagian kepala. Membasuh telinga. Membasuh dua tangan sampai siku-siku. Membasuh kaki. Niatnya nawaitu wudu Sudah? Dari berbagai macam yang saya observasi antara kelompok 2 dan kelompok 1, yang benar adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Jadi insya Allah ada hadiah nanti ya, nanti terakhir. Jadi selanjutnya Bapak kasih kalian apa? Video tentang tata cara berwudu. Diperhatikan dong. Satu, dua, tiga. Bismillah sambil cuci tangan. Kasih kola, lakukan telinga, bayangin dan kaki ya. Amin, amin. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir adalah apa hikmah dari tohara dari materi tersebut? Ada yang bisa? Yang bisa insya Allah dapat hadiah. Dapat hadiah. Apa angkat tangan? Yang tahu cepat apa? Ya. Membersihkan diri bersih, Pak. Membersihkan diri apa? Oh, dari apa? Oh, nice ya. Jadi hikmahnya dari toharo adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi menjaga kesehatan dan kebersihan adalah sangat penting karena kalau orang yang jaga kesehatan dan kebersihan, insya Allah dijauh dari penyakit yang tidak yang diinginkan. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Oh, Masya Allah. Oke, baik. Jadi Bapak kasih tugas kalian untuk di rumah kerjakan LKS halaman 22 sebelah kanan. Oke. Oke, paham tentang tugas itu. Itu ujian pertanyaan itu. Itu pertanyaan tentang materi tentang toharo, gampang itu. Ya wes, sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.